Sering pulang tepat waktu atau sering mengerjakan sesuai deadline dan tidak pernah molor sampai harus bekerja 24 jam dalam seminggu. Mungkin kamu masuk dalam kategori quiet quitting. Yuk simak penjelasan dalam istilah quiet quitting ini hanya di Bincang-Bincang Jagal episode 10. Menurut beberapa artikel yang aku baca nih Ron, arti quiet quitting itu berlawanan nih dengan hustle culture yang kemarin atau minggu lalu sempat kita bahas ya. Karena kalau hustle culture itu kan adalah budaya untuk orang-orang yang gila kerja ya. Tapi beda nih dengan quiet quitting. Quiet quitting ya wajahnya. Di mana tuh orang-orang itu menganggap bahwa pekerjaan itu tuh nggak jadi fokus utama mereka. Jadi mereka tuh kerja di jam yang normal atau misalkan memberi batasan atau pekerjaan, misalkan udah kerja nih sampai jam 6, ya udah kalau udah di rumah udah nggak ada tuh nyentuh-nyentuh namanya pekerjaan. Nah, kalau di kategori quiet quitting ini, mereka tuh merasa pekerjaan itu harus diseimbangi dengan hobi atau mungkin kumpul dengan teman-teman dan keluarga. Tapi nih ya Ron, selain dari artikel yang aku baca ini, pengertian ini, aku juga sempet tanya-tanya nih ke beberapa teman aku tentang quiet quitting ini. Ternyata istilah ini tuh juga dikenal dengan budaya yang dilakukan para anak muda itu untuk mereka tuh melakukan ini tuh untuk diam-diam tuh agar keluar dari perusahaan. Artinya mereka bekerja itu tidak maksimal, mereka itu tidak menyelesaikan tanggung jawab biar mungkin dari pihak kantornya sendiri ya atau dari atasan sendiri itu melihat anak ini tuh udah nggak ada passion lagi di sini. Nah itu sebabnya ada istilah quiet quitting ini. Oh gitu, oke. Berarti kayak mau dipecat gitu ya? Mungkin ininya kayak ya biar aja gue dipecat gitu kali. Tapi emang bertolak belakang banget ya Sar ya dengan hustle culture kemarin gitu loh. Selain itu juga kayak quitting ini itu lebih mengedepankan work life balance gitu ya. Makanya ini juga jadi apa ya, salah satu kategori yang lagi di apa ya, yang lagi terkenal. Iya, lagi happening banget di kalangan anak muda gitu loh. Jadi nggak ada pemikiran untuk ngejar promosi atau jabatan. Yes, benar-benar. Atau gaji naik mungkin ya. Kalau gaji segitu ya udah gitu loh. Tapi ada beberapa yang mengartikan sebenarnya quitting itu ya ampun susah banget ya. Susah ya quiet quitting. Itu ya benar kata kamu, kayak tidak benar-benar keluar dari pekerjaanmu tapi kayak udah hilang passion gitu loh. Pola pikirnya tuh udah kayak nggak bisa gimana ya gitu loh. Tapi kayak meskipun kamu hilang passion tapi kamu tetap melakukan tugas-tugasmu gitu loh, dan tidak menderita dengan mentalitas hustle culture itu ya. Enggak, bahwa kerjaan adalah hidupmu. Yes, Wah, parah benar sih. banget. Tapi mungkin adanya budaya quiet quitting ini ya karena beberapa faktor nggak sih Ron? Mungkin kalau aku sempat tanya nih ya ke beberapa teman aku juga, kenapa mereka sih quiet quitting itu, kenapa mereka nganut budaya itu? Karena pertama mereka itu udah pernah hasil culture menganut budaya ini, udah kerja ekstra banget tapi mereka tidak dapat apresiasi Bisa dari jadi. atasan. Jadi Bener. kayak yang awalnya mereka mencintai pekerjaan mereka, mau memberikan terbaik, tapi itu tidak ada apresiasi apapun ya, bahkan bantuan apapun itu tidak diberikan mungkin dari perusahaan atau dari atasannya. Dan itu bisa jadi burnout juga. Iya, jadi kan burnout ya. Jadi kayak ya aku udah ngasih semua ini tapi kenapa aku nggak dapet apapun. Kayak mungkin even thank you or ya good job or something yang bikin kita tuh kayak oh aku dihargai di sini, aku udah kerja keras, aku dibutuhkan di kantor ini. Nah, kalau menurut kamu nih Ron, untuk quiet quitting ini baik gak sih buat kehidupan kita? Mungkin bisa dibilang baik juga, bisa dibilang nggak baik ya. Kalau sisi baiknya nih, kalau menurut aku, karena akhirnya kan kita bisa menjaga kondisi tubuh kita, menjaga social life kita, dibandingkan hustle culture kemarin yang kita sempat bahas kan. Di mana quiet quitting ini tuh kita tuh masih bisa, ya itu work life balance itu kan, dimana kita bekerja iya, berkawan dan berkeluarga juga bisa iya gitu loh. Di tengah-tengah hektik kerjanya kita tuh masih bisa menyempatkan untuk bersosialisasi dengan teman, keluarga, bahkan pasangan kita. Selain itu juga kita bisa melakukan kegiatan lain di luar waktu kerja, mungkin ada side job yang bisa kita kerjakan. Jadi kita nggak cuma fokus ke perusahaan itu aja atau yang main jobnya kita gitu loh.
Tapi nggak baiknya nih kalau menurut aku ya Sarya, kerjanya tuh ya pas-pasan. Ya katamu itu, karena kan kayak udah hilang passion juga gitu loh. Jadi nggak begitu aktif untuk bisa explore lebih di kerjaan kita. Itu kenapa mungkin bos kita akan ngelihat kayak kerjamu ya gitu-gitu aja gitu. Jadi untuk bosmu naikkan gaji pun juga akhirnya susah gitu loh. Karena kan balik lagi, karena quiet quitting ini adalah melakukan hal minimum yang diperlukan dari kamu di tempat kerja dan puas dengan keadaan biasa-biasa aja gitu loh. Jadi menurutku tuh di sini kurang baiknya. Kayak ibaratnya bosmu tuh akhirnya nggak bisa melihat kelebihan kamu lebih lagi gitu loh. Setuju sih. Jadi kita kayak nge-stuck di situ-situ aja ya. Nah, mungkin sebenarnya penyebab orang-orang ngalamin quiet quitting ini karena apa ya? Kayak mungkin selain faktor yang tadi ya, selain kurang apresiasi, mungkin juga apa kurang pengalaman, jadi mereka juga ngerasa ngerjain itu berat, atau mungkin dari diri mereka sendiri. Itu seperti apa ya, Nek? Kalau menurut kamu gimana tuh? Kalau dari beberapa artikel nih yang aku baca, penyebab orang-orang dalam kategori ini tuh salah satunya seperti yang kamu bilang tadi, Sar. Mereka kurang dapat apresiasi, akhirnya jadi burn out gitu loh. Terus lingkungan kerjanya juga nggak bisa support mereka, kayak ya toxic lah ya, agak-agak Yes. toxic gitu loh. Juga bicara soal gaji tuh berpengaruh juga nih gitu loh. Kayak misalnya udah kerja nih ekstra gitu ya, ekstra mile banget nih gitu loh, bahkan melampaui batas diri mungkin ya, sempat masuk dalam kategori hustle culture itu, tapi gajinya kok cuman stuck di sini-sini aja. Nah ini jadi salah satu tanda tuh buat orang-orang tuh akhirnya burn out dan pengennya resign sih, mengundurkan diri dari pekerjaan, tapi mungkin karena masih belum tahu harus kemana, atau mungkin takut juga untuk resign, takut untuk ngomong. Jadinya ya udah dia di tempat apa ya kerjanya dia stagnan gitu, akhirnya mempengaruhi kinerjanya dia gitu. Sebenarnya serem juga sih ya kalau misalkan kita tuh sampai burn out ya, dan itu kan memang mengganggu kinerja kita ya. Nah, mungkin dari kalau kita menganut budaya quiet quitting ini, atasan kita tuh jadi ngelihat kita kurang kontribusi kali ya. Jadi akhirnya dia nggak naikin gaji, atau mungkin dia nggak ngasih apresiasi. Tapi kembali lagi ya, seperti yang kita bahas tadi, tidak mendapat apresiasi kan juga salah satu faktor kenapa orang itu jadi quiet quitting ini kan ya. Jadi sebenarnya kayak ini tuh kayak apa ya, mengarah ke dari atasan kita tuh harusnya bisa ngerti juga ya love language-nya kita. Yes, Karena love language itu bukan berarti untuk pasangan aja ya, tapi bisa dipakai di dalam dunia kerja juga kan. Kayak misalnya mungkin Sarah itu love language-nya itu sebuah apa ya? Apresiasi, word of affirmation gitu loh, atau mungkin gift gitu kan. Jadi ya masuk akal kalau misalnya bos kamu yang masa bodoh atau EGP gitu ya, bahasanya Luna Maya. Emang gua pikirin gitu. Jadinya kan kayak masuk jadi lingkungan toksik ya, Sarya. Jadi mau sepintar dan sekreatif apapun pasti tetap aja nggak bakal maju gitu loh karyawannya. Iya, bener-bener kita mau mau kita kerja sebagus apapun, mau kita kerja mungkin sampai lembur sampai subuh, kalau misalkan nggak ada apresiasi kali ya, itu kan juga ngaruh banget nggak sih? Kita udah capek-capek tapi kita got nothing, kayak nggak dapet apa-apa. Nah, kalau misalkan menurut kamu tuh, ini kira-kira kita kategori ini nggak sih, Ron? Dibanding yang hustle culture, menurut kamu kita kategori mana nih? Setelah mendengar penjelasan lebih detail ya, kan kemarin akhirnya masuk quiet quitting. Sepertinya nggak masuk sih ya, karena masih ada semangat gitu loh bekerja di sini. Cuman emang nggak workaholic aja sih. Kalau Sarah kayaknya masuk nih. Enggak dong, aku enggak sih, cuman mungkin ya ada kayak up and down gitu ya. Karena kita semangat, karena kita tiba-tiba kejadian sesuatu itu bikin kita down, sedih, tapi ya semangat lagi kayak naik turun sih. Jadi kalau misalkan aku dibilang quiet quitting, kayaknya enggak sih ya. Masih tetap senang dengan pekerjaan karena sesuai passion juga kan kerjanya sekarang. Dan bersyukurnya juga bosnya kita juga masih bisa support kita gitu ya. Benar-benar. Ketika kita udah mulai burn out, semoga tidak ada yang quiet quitting di sini ya. Iya, ketika kita burn out dikasih tuh coklat. Ini Sarah. Aduh. Meskipun habis dikasih coklat, ada juga tekanannya. Makanya sambil mikir ya, ini kenapa nih? Ada apa nih? Coklat di balik batu. Oke. Kalau ini kan berarti kita nggak masuk ya. Anggap aja kayaknya kita tuh up and down gitu sih. Kadang-kadang di hustle culture, kadang di quiet quitting ini, tapi
bagian quiet quitting yang mengedepankan work balance-nya Iya, ya, bukan yang masih diam-diam 10% 5% lah. bukan yang diam-diam menghilang, nggak gitu. Benar-benar. Kalau misalkan nih untuk rekan jagal sendiri, kan kemarin kita udah bahas tentang hustle culture dan quiet quitting. Nah, kira-kira kalian nih masuk yang mana sih, hustle culture atau quiet quitting? Nah, komen ya di bawah ini kalian masuk dalam kategori apa? Yes, jangan lupa juga komen dan subscribe YouTube channel Jagal dan saksikan video-video selanjutnya dari kami. Jangan lupa follow sosial media Jagal juga, Instagram, TikTok. Jangan sampai kalian ketinggalan video-video atau informasi terbaru nih dari Jagal. Atau lupa juga untuk mampir ke websitenya Jagal. Nanti bisa langsung ke bagian blog karena di situ akan ada artikel-artikel menarik yang juga bisa teman-teman dan bisa teman-teman dapatkan berbagai macam informasi mulai dari teknologi, bisnis ataupun kehidupan sosial. Artikel-artikel akan banyak bahas tentang itu ya teman-teman. Yes, bener banget. Dan kamu juga bisa request ya, ke depannya kita mau bahas-bahas apa aja. Mungkin ada temennya lagi selain quiet quitting dan hustle culture, mungkin ada bahasa baru lagi, kalian bisa request aja ke kita. So, pantengin terus video channel YouTube Jagal dan sosial media kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.